Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Ahmad Yani dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengertian, ciri, struktur, dan contoh teks cerita inspiratif. Sebelum kita memasuki pokok pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian paham apa itu teks cerita inspiratif? Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian dari teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah sebuah teks yang berisi tentang cerita atau kisah-kisah perjuangan hidup seseorang yang berpengaruh terhadap orang lain sehingga orang-orang mengikutinya. Nah, apakah sudah mengerti? Kita akan mempelajari tentang ciri makna dari teks cerita inspiratif. Ciri makna dari cerita inspiratif: 1. Makna yang disampaikan selalu baik, menggugah hati pembaca dan dapat menginspirasi. 2. Biasanya bisa dilihat di akhir cerita. 3. Makna dapat dilihat dari tingkah laku dan sifat dari tokoh utama. Nah, apakah kalian sudah paham ciri makna dari teks cerita inspiratif tadi? Selanjutnya, kita akan berbicara tentang struktur teks cerita inspiratif. Struktur yang pertama adalah orientasi. Kedua, perumitan peristiwa. Ketiga, konflikasi. Keempat, resolusi. Kelima, koda. Kita akan jelaskan secara mendetail tentang struktur teks cerita inspiratif. Struktur cerita inspiratif yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal teks cerita inspiratif. Orientasi disebut bagian pengantar cerita. Dalam bagian ini diperkenalkan mengenai latar dalam cerita dan tokoh-tokoh dalam cerita. Tujuannya untuk menggambarkan cerita yang akan terjadi. 2. Perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa dalam sebuah teks cerita inspiratif merupakan bagian yang memuat kisah-kisah mengenai tokoh yang menjadi sebuah peristiwa sebagai pengantar menuju konflik. Ketiga, komplikasi. Komplikasi dalam sebuah cerita inspiratif merupakan bagian yang memuat segala bentuk konflik yang sedang hingga sampai pada puncaknya. Melalui puncak konflik inilah disajikan sebuah cerita yang dapat menjadi inspiratif bagi pembaca. 4. Resolusi. Resolusi dalam sebuah cerita inspiratif merupakan bagian yang memuat mengenai penyelesaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam konflik cerita. Pada bagian ini berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang kelima, koda. Koda merupakan bagian akhir dari teks cerita inspiratif. Bagian ini memuat penutup sebuah cerita. Dalam penutup cerita inilah terdapat pesan moral yang disampaikan secara tersurat oleh penulis kepada pembaca. Apakah kalian sudah memahami tentang struktural tadi? Kalau sudah paham yang telah disampaikan tadi, kita akan melihat contoh
dari teks cerita inspiratif sesuai struktur yang telah kita paparkan tadi. Contoh cerita teks inspiratif. Bagian orientasi. Pada masa dahulu, ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan pandai. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Perumitan peristiwa. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Merasa berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberikan palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Konflik. Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang, setiap saat jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Resolusi. Sekian waktu berlalu. Akhirnya, sang anak bangga setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Sudah cacat." Koda. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati. Sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, begitulah contoh teks cerita inspiratif sesuai dengan struktur yang sudah kita paparkan. Pada contoh teks inspiratif yang sudah dipaparkan, jelas sangat menginspiratif, di mana pada teks tersebut memberikan kita pemahaman bahwa kita diminta untuk saling menghormati dan menyayangi. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar yang dapat menyakiti hati orang lain. Meski sudah memaafkan dan dimaafkan, rasa sakit itu selalu ada di hati. Nah, begitulah pembelajaran pada hari ini tentang teks cerita inspiratif. Semoga pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan dipahami untuk kalian semuanya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.